Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pengolahan data foto udara menggunakan Adobe Photoshop. Di sini untuk pengolahan ini pastikan sudah ada sudah selesai melakukan pengambilan foto udara ya, dan foto-fotonya sudah tergereferensi. Oke, pertama kali kita membuka Adobe Photoshop dan memasukkan foto-fotonya ke Adobe. Caranya ada di ini workflow, add photos. Dan misalnya di sini fotonya ya, foto misalnya ini untuk polygon satu. Terus blok semua fotonya yang akan diolah, misalnya di sini. Kalau sudah diblok semua, open. Tup. Nah, ini sudah kelihatannya nih posisi-posisi eh, foto-fotonya. Pastikan sudah yang masuk akal sesuai dengan rencana terbang yang sebelumnya ditentukan. Dan kita lihat sini ada berapa fotonya? Ada 380 foto, 80 kamera. Terus kalau mau lihat foto-fotonya, pastikan bisa terbaca ya, semuanya. Oke, kalau sudah, di sini juga pastikan kita klik yang ini. Eh, nah, ini longitude dan latitude-nya, longitude, latitude, altitude, semuanya sudah masuk, pastikan, dan masuk akal. Oke, kalau sudah, kita ke workflow dan online photos. Nah, kalau kalau dalam apa? Kita di sini mencoba, aku menunjukkan cara pengolahan menggunakan standar yang dipakai oleh USGS, United States Geological Survey, dan itu standar yang cukup tinggi yang dipakai dalam industri pengolahan foto ini. Oke, di sini akurasi yang dipakai adalah di sini akurasi setel ke high. Nah, terus generic plus selection dicentang aja, reference plus selection dicentang dengan ini isinya adalah dari source. Terus kita klik yang advanced, hmm. Key point limit kita setel sesuai standar USGS yaitu 60.000. Type point limit kita setel ke 0 karena kita tidak mau ada limit untuk TDI cut-nya. Sisanya di uncheck. Oke, ini nanti klik OK ya. Cuma karena ini bakal lama, jadi aku coba buka yang sudah ada aja. Yang aku coba buka yang sudah ada ya, yang sudah terolah. Ini kita matikan kameranya, kita cek ini. Nah, ini sudah terbentuk type point. Nah, nanti kurang lebih hasilnya bakal seperti ini. Hasil dari pengolahan apa, live fotos tadi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan GCP dan ICP. Caranya di sini. Nah, di sini ada import reference kan ya. Klik sini. Import reference dan dicari eh, file DCP-nya. Dicari lah pokoknya. Ya, nanti dicari lah pokoknya. Nah, terus pastikan nanti pas sudah masuk itu koordinatnya, latitude longitude-nya sudah sesuai sama sistem koordinat yang akan dipakai. Oh ya, eh, ininya apa? Eh, koordinat DCP dan ICP-nya nanti coba kalian simpan dalam CSV ya. Sebenarnya yang lain juga bisa, TXT atau yang Excel juga bisa. Cuma sebaiknya supaya konsisten ke dalam CSV aja. Dan di situ dalam CSV itu harus ada longitude, latitude, altitude. Ya itu dulu aja. Kalau yang akurasi nggak perlu. Oke, kalian masukkan GCP dan ICP-nya ke sini. Setelahnya adalah kita melakukan penandaan GCP dan ICP pada foto-foto. Nah, kan nggak mungkin ya kita mau ngecek ribuan foto ini ya salah satu. Nah, ada cara gampangnya. Di sini kalian bisa eh, klik kanan. Ini ada filter photos by markers. Nah, nah ini akan menunjukkan foto-foto yang kira-kira ada GCP ini di foto itu. Nah, kalau sudah gitu, kalau sudah filter photos, kita klik salah satu fotonya dan kita zoom. Nah, ini pastikan. Nah, ini kalian cek aja. Kalau misalnya kalian pakai Primark, pastikan titik ini sudah di Primark. Atau kalau kalian pakai Postmark, ya pastikan sudah di
objeknya. Misalnya, ini misalkan ya, misalkan oh objek ini eh, kurang geser nih, kita kalian tinggal klik, drag aja kemana. Ya, dan itu lakukan itu untuk semua foto yang muncul, yang GCP ini muncul. Nah, kadang ada muncul kayak gini nih. Kalau gini, ini kan fotonya blur ya, fotonya blur. Dan kita, kalau fotonya blur, kita tidak bisa melakukan penitikan secara akurat. Nah, kalau kalian nggak bisa menitik secara akurat, lebih baik jangan dititik sama sekali, biarin aja. Kalau dititik, takutnya malah jadi tambah jelek. Oh ya, dan ini kalau sudah tertandai, sudah kalau kalian sudah geser-geser, dia benderanya kan warna hijau. Kalau kalian belum apa-apain, kayaknya ini putih kan. Nah, putih ini kan tadi karena fotonya blur ya, jadi kita nggak usah nitikin. Nah, kalau kita belum geser, itu bakal benderanya mata putih. Misalnya kalau gue geser ya, gue geser ke sini misalnya, itu bakal hijau kan. Ini masih putih, nih. Masih putih. Dan lakukan itu untuk semua GCP dan ICP. Nah, ini dan misalnya itu, yang ini, nah ini GCP-nya di situ untuk semuanya. Setelah itu, nah ini ada di samping di bawah marker ini ada centang kan ya, ada centang, ada nih. Nah, kalau titik itu digunakan sebagai GCP, kalian centang. Tapi kalau titik itu digunakan sebagai ICP, checkpoint, ya uncek aja. Misalnya ini yang GX2 nih ya, ini yang GCP, cuma kita mau jadikan ini sebagai ICP. Sudah kita hilangkan aja ceknya di situ. Tapi ini kita pakai GCP, kita centang aja. Jadi sini ICP-nya yang dipakai sebagai ICP adalah IMGX1 dan IMGX8 dalam hal ini. Setelah selesai, setelah semua dititiki, setelah semua dititiki, kita pertama ini dulu. eh, kita ibaratnya finalisasi lah si koordinat-koordinatnya ini dengan cara klik ini nih. Ada bintang. Nah, ini adalah optimize camera alignment. Nah, ini kalian pakai default aja, F, K1, K2, K3, CX, CY, P1, P2. Terus sama klik yang ini nih, estimate type point covariance. Ini aja yang atas sama bawah nggak usah. Nanti di oke. Kalau sekarang nggak usah. Kalau kalian nanti di oke ya. Kalau sudah begitu, kita mulai kita kembali ke type points tadi. Nah, type points ini, nah sebenarnya kalau yang hasil dari mentahan dari align photos itu biasanya masih banyak kesalahan-kesalahan. Baik kadang ada type points yang terbang ke atas, ke bawah, ke kanan, geser kanan kiri berpuluhan meter jauh-jauh. Nah, itu kan kesalahan kesalahan yang parah gitu kan ya. Nah, itu kita harus filter. Cara filternya ada di sini. Kita klik di model dan gradual selection. Gradual selection. Untuk gradual selection ini, kita klik sini. Ini ada beberapa pilihan kan ya. Nah, yang akan kita gunakan itu sesuai urutannya ya, adalah reprojection error pertama, projection akurasi kedua, dan reconstruction. Maaf, salah. Yang pertama adalah reconstruction uncertainty, satu. Nomor dua adalah projection akurasi. Yang ketiga adalah reprojection error. Berarti yang pertama dulu, reconstruction uncertainty. Klik. Nah, ini biasanya kalian setel sampai 10 gitu. Nah, ini kalian setel sampai sampai angka 10 atau ketik aja sini 10 gitu. 10. Nah, kalau sudah kalian klik OK. Nah, di sini kan ada dari ini terus ada beberapa yang terselect kan. Nah, yang terselect ini yang adalah yang mengandung kesalahan. Nah, kalau ini kalian delete aja. Kalian di keyboard tekan tombol delete. Ini kalau sekarang karena ini contoh, kita nggak dulu ya. Kita nggak dulu. Oke, kalau sudah itu kembali ke sini, kembali ke reference, kembali ke tekan bintang tadi yang timas kamera, eh, estimate point covariance, oke lagi. Oke, selanjutnya kita gradual selection lagi. Yang kedua adalah projection akurasi. Projection akurasi ini nanti kalau sini disetel sampai angka
Sebenarnya sampai angka 3 sebenarnya ya. Angka 3. Cuma kalau kita akan pakai angka 3 ini kan ke setel semua ya, ke select semua ya. Ya. Nah, ini ke select semua kan kalau sampai angka 3 ya. Ini nggak boleh kok. Ini kan jadi hilang semua titiknya. Nah, jadi yang di select itu adalah paling banyak. Paling banyak itu 50% dari jumlah titik awal. Ini ada 197.000 kan. Jadi paling banyak terselect itu adalah ya sekitar mungkin sekitar 100.000, 100.000 kurang 90.000 gitu. Nah, misalnya gini. Jadi kita kita nggak walaupun di USGS di dokumen USGS disuruh sampai 3, cuma si foto udara yang kita lakukan ini nggak mampu gitu, kurang akurat. Nah, jadi cuma bisa sampai level 8,4. Itu udah nggak apa-apa kayak gitu. Oke, nanti di delete aja. Tekan delete. Nah, kalau sudah kembali ke reference, optimize kamera. Oke. Selanjutnya, udah selection lagi yang terakhir. Nah, ini ada yang terakhir adalah reprojection error. Nah, sama kayak tadi, kalau kita mengacu ke dokumen USGS, ini adalah harus sampai 0,3. 0,3. Nah, tapi lihat di dokumen USGS lagi. 0, 0, maaf, yang dipilih adalah 0,3 atau 10% dari jumlah titik awal. Ini kan kita punya 197.000 ya. Sedangkan kalau kita setel 0,3, yang keselek adalah 78.000, kan jauh lebih dari 10%. Nah, jadi kita naikkan sampai kira-kira ya, berarti berapa? 119.000 yang paling banyak ya. Ya, seginilah 11.000. Jangan banyak-banyak. Kalau yang reproduction error tadi kan 50%, kalau yang ini 10% aja. Kalau sudah gitu, oke, nanti di delete lagi. Setelah di delete, kembali ke kembali ke sini reference, optimize kamera, terus estimate time point covariance, oke, nanti. Dan kalau sudah, itu kita sudah selesai proses filtering. Terus cara ngecek kualitasnya gimana? Cara ngeceknya gini, klik kanan, show info. Nah, ini ada RMS, reproduction error. Nah, ini ada angkanya di sini. Ini kalian sesuaikan sesuai dengan standar yang kamu kalian pakai lah. Ini RMS mau berapa maksimal ya. Hmm. Oke, kalau sudah, kita sudah selesai di type points. Kita masuk ke tahap pembuatan produk. Nah, produk pertama yang dibuat dalam Microsoft ini biasanya adalah Dance Cloud. Nah, Dance Cloud itu adalah eh, bagaimana cara kita membuat si titik-titik ini lebih lebih rapat. Kan jarang-jarang banget ya, jarak berapa meter ini antar titiknya. Nah, ini kan harus kita buat lebih rapat lagi supaya kita bisa membuat produk yang berkualitas. Ini di sini kitanya caranya adalah workflow, ada build dan cloud. Atau mungkin kalau di versi AG1 lebih baru namanya point cloud ya. Cuma sama aja, build dan cloud. Kualitasnya eh, kalau ngikutin USGS biasanya high, cuma sesuaikan dengan keperluan kalian. Ini biarin aja. Defiltering ini juga tergantung dengan keperluan kalian. Kalau mild, filternya mild itu biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang kasar kayak pohon-pohon yang daunnya banyak itu bakal kelihatannya bakal kasar gitu. Jadi kalau kalian pengennya halus banget gitu, itu udah agresif, agresif. Cuma ya sekali lagi tergantung keperluan kalian. Oh sudah, oke. Ya, ya nanti nanti sudah oke. Cuma ini eh, bakal lama banget ya, apalagi kalau ribuan foto kayak gini, karena bisa berhari-hari. Jadi kita kita pakai yang sudah ada aja. Ini ada Dance Cloud. Nah, ini kan jauh jauh lebih bagus ya. Kalau kita zoom terus, ini kan dia tetap titik-titik ya. Cuma dia jauh lebih rapat daripada si type points tadi. Nah, setelah ini baru kita bisa buat, kita lanjut. Ini ada beberapa produk yang bisa dibuat ya. Pertama sih ada mesh. Mesh itu sebenarnya 3D model. Jadi kalau kalian ingin membuat model 3 dimensi, mungkin mirip ke tin gitu ya. Nah, ini kalian bisa pakai build mesh. Terus ini ada tile model, ada dam, dan otomosaik. Dan di sini aku bakal menunjukkan cara untuk membuat dam dan otomosaik. Pertama, kita ke dam dulu ya. Hmm. Dam. Nah, ini build dam. Proyeksi, kalian pilih proyeksi yang mau digunakan apa, apakah BGS atau pakai UTM. Proyeksinya kalian bisa pilih di sini. Maaf.
Ini more. Nah, kalian bisa pilih proyeksi yang mau dipakai apa. Source data, kita pilih Nextcloud. Terus interpolation. Nah, ini eh, biasanya kita enable aja ya. Kalau sudah, nanti klik OK. Yang ini kita default aja. Oke, nanti klik OK ya. Ini kita ambil contohnya aja. Nah, ini contoh dari DEM yang sudah dibuat. Nah, ini DEM-nya. Terlihat kan ini bangunan-bangunannya ya. Nah, DEM yang terbuat di sini adalah Digital Surface Model, DSM. Kenapa? Karena permukaan atap, permukaan si daun-daun, si pohon-pohon ini tampak semua kan di sini. Berbeda dengan Digital Terrain Model. Mungkin nanti ada eh, terpisah sendiri ya pengolahannya. Oke, setelah itu lanjut ke ortomosaik. Ini ada build ortomosaik. Nah, ini ini sudah di karena sudah diatur sama DEM tadi. Surface-nya dari DEM aja. Terus ini ada refine seamless. Ini biasanya yang kita pakai cuma ini hole filling ya karena kita nggak mau banyak lubang-lubang. Selain itu default aja. Nanti klik OK, nanti bakal terbentuk mosaiknya. Oke, kita pakai yang sudah ada aja. Nah, ini mosaiknya yang sudah dari foto-foto tadi sudah tergabung. Oke, kalian bisa ekspor, yang dem juga kalian bisa ekspor ke sini. Terus yang terakhir, jangan lupa setiap pengolahan harus ada laporannya. Sini ada ekspor, generate report. Nah, ini kalian kalian bisa generate report di sini. Kalian save aja ya nanti keluar reportnya. Jadi di situ kualitas-kualitas data, akurasi GCP, ICP, semuanya bakal muncul di sana. Oke, itu untuk pembuatan produk ortofoto dan DEM dari pengolahan foto udara. Terima kasih banyak.